Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bersyukur karena kudrat dan iradahnya kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah terima dengan penuh ridho dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi saya potong. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah, para alim, para ulama, ketua DKM dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah atau perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya angkat atau kita ambil dari kitab Nurul Yaqin karangan Syekh Al-Hudri. Oleh karena itu marilah kita bacakan suratul Fatihah wabil husn untuk pengarang kitab. Al-Fatihatu bil qabul ala sayyidil rasul Zurriyati wa ahli baitil kiram khususan li musannif hadha kitab anna Allah ala darajati fil jannah kana Allah bi'ulumi wa sawri wa anwari fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tiba pada satu episode yaitu Ma'ahidatul Yahudi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ahidatul Yahudi, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Hadza wa qad 'alimta annahu kana yudaddul muslimina fil madinati bi'atani al-yahudu wal munafiqun. Seperti kita ketahui, sudah dibahas sebelumnya, bahwa perlawanan terhadap kaum muslimin dilakukan oleh dua kelompok di Madinah. Perlawanan terhadap kaum muslimin di Madinah dilakukan oleh dua kelompok, yakni al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wal munafiqun, dan orang-orang yang munafik.
Munafik itu di sini tidak terjemahan biasa. Munafik itu orang Arab yang ada di lingkungan Madinah yang bergabung dengan Arab lainnya yang mukmin. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam qabila min haula'i dawahirahum. Meski demikian, Rasul tetap menerima perjanjian kepada mereka atau dengan mereka karena Rasul melihat yang tampak. Jadi yang di belakang dalam hati ya nggak perlu diurusin karena bukan kekuasaan manusia. Wa'aqada ma'ulaika ahdan muqtadahu tarkul harbi wal adha. Oleh karena itu Rasul mengadakan perjanjian dengan mereka, perjanjian yang bisa atau menghindari peperangan dan tindakan-tindakan yang menyakitkan. Fala yuharibuhum wala yu'dhihim. Dan oleh karena itu Rasul melarang kaum muslimin untuk memerangi mereka dan menyakiti mereka. Wala ya'inuna alaihi ahdan, tetapi mereka juga tidak boleh memerangi kaum muslimin dan juga tidak boleh meminta bantuan kepada seorang pun atau kelompok manapun untuk memerangi kaum muslimin atau memerangi Nabi. Wa indahimahu bil Madinah, dan seandainya Nabi diserang di Madinah dan mereka ada di Madinah, aduun oleh musuh dari manapun, yang suruna, mereka harus membantunya. Jadi ada perjanjian, jadi ikatan perjanjian. Wa qarrahum ala dinihim, dan karena itu Nabi, mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi tidak menyerang, tidak saling serang, dan tidak mencoba mencari bantuan karena Yahudi di sana jumlahnya kelompoknya kecil. Jadi kalau harus menyerang mungkin butuh bantuan dari luar. Dan karena itu Nabi membiarkan mereka dalam agamanya, membebaskan mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai keyakinannya. Ini perjanjian. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita bisa melakukan kesepakatan dengan orang-orang di luar Islam. Nah, Indonesia ini merupakan negara kesepakatan. Meskipun saat berdirinya hanya satu orang non-muslim, Amman Maramis. Oke, itu perjanjian dengan kaum Yahudi. Kemudian kita menginjak syariat perang. Bismillahirrahmanirrahim. Masyru'iyyatul qital, disyariatkan perang. Qad ulima mimma taqaddama anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuqatil ahadan ala dukhuli fid din. Seperti kita ketahui bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang untuk memaksakan masuk Islam. Jadi kalau Barat ini di Barat orientalis itu menyebarkan hoax bahwa Islam disebarkan dengan pedang, sebenarnya tidak ada catatan. Memang ada kekhalipan yang nanti insya Allah kita singgung.
Balkan al-amru qasiran ala tabsiri wal indari. Bahkan dakwah al-amru, agama yang didakwahkan baginda Nabi qasiran, terbatas ala tabsiri wal indar, sebatas menyampaikan berita gembira dan juga memberi peringatan. Wa kana Allah subhanahu yunzilu alaihi minal ayati ma yuqawwihi ala sabri amama ma kana yulaqihi min adza Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala saat awal-awal sebelum disyariatkannya perang lebih banyak menurunkan ayat-ayat yang memperkokoh, memperkuat, memperteguh Nabi, kesabaran Nabi terhadap tindakan-tindakan yang menyakitkan dari kaum Quraisy. Jadi di Mekah, meskipun perlakuan terhadap kaum muslimin sudah melampaui batas, Allah belum mensyariatkan perang. Wa min dzalika qauluhu fi suratil Ahqaf. Salah satunya dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu ya Rasul, kama sabar ulul azmi, sebagaimana nabi-nabi dalam ulul azmi, minar rusuli, para rasul dan ulul azmi, wala tasta'jil lahum, dan jangan meminta, mendoakan mereka segera menerima azab. Jadi Nabi diperintahkan sekeras apapun penentangan kaum Quraisy, Nabi tidak pernah mengangkat agar kaum Quraisy dihabiskan oleh Allah. Bahkan ketika malaikat turun untuk menawarkan dirinya, menimpakan kemudaratan kepada kaum Quraisy, Nabi menolak. Wa kana katsiran ma yaqussullahu alaihi amba'a ikhwanihi minal mursalina qablahu liyusabbita bihi fu'adahu. Oleh karena itu kebanyakan surat-surat yang turun sebelum syariat perang lebih banyak menceritakan, jadi Allah menceritakan yaqusullahu tentang para nabi ikhwani. Jadi para nabi artinya para nabi itu teman-teman baginda, minal mursalin, dan para rasul qablau, sebelumnya, liyusabbita ada, untuk memperteguh keyakinannya, untuk memperteguh hatinya, untuk memperkokoh hatinya. Nah, ini jadi kalau ada ceramah mencaci maki lalu mendoakan seseorang biar hidupnya miskin, wah itu tadi. Kita sudah dengar itu di YouTube ya. Walamma izdada tughyanu ahli Makkah alja'u ilal khuruji min darihi ba'da an iktamaru ala qatlihi. Dan ketika kemungkaran tughyan, kemungkaran orang-orang Mekah melampaui batas, alja'u
memaksa Rasul memaksa Rasul ilal khuruji, keluar min darihi, dari negerinya, ba'da an iktamaru ala qatlihi, setelah persekongkolan mereka atau sebelumnya persekongkolan mereka terhadap untuk membunuh Rasul. Fakanuhum al-badina bil adai alal muslimin. Oleh karena itu sebenarnya yang memulai peperangan itu, yang mulai permusuhan itu mereka terhadap kaum muslimin. Jadi Rasul itu kan menyampaikan saja. Diterima atau enggak, tidak ada paksaan. Tidak ada dalam catatan sejarah kalau enggak masuk Islam dibunuh atau diperangi. Enggak ada. Peperangan yang terjadi, mereka tersinggung, nyerah, balik melawan. Haitsu akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengusir kaum muslimin dari diyarihim, negeri mereka yaitu kota Mekah, bighairi haqqin, tanpa hak, kecuali karena mereka muslim. Baba'dau al-hijratu, Paba'dul hijrati adzanallahu lil muhajirina biqitali musyriki Quraisy biqaulihi fi suratil Hajj. Oleh karena itu ketika berada di Madinah, Allah kemudian mengizinkan kepada kaum muhajirin, bukan kaum muslim, artinya sudah ada di Madinah, untuk memerangi kafir Quraisy, musyrik Quraisy, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Diizinkan bagi orang-orang yuqatiluna, orang-orang yang diperangi. Kasusnya menarik ini. Islam mengajarkan tidak menyerang, tapi udzina lil ladzina yuqatiluna, tapi kalau diserang boleh melawan. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena dalam posisi dizalimi. Sekarang Iran diserang tiba-tiba oleh Amerika dan Israel. Lalu Iran membalas. Iran tidak memiliki kekuatan tempur seperti Amerika. Sebenarnya tidak sebanding. Tapi teknik canggihnya memanfaatkan kemampuan drone yang dikopi dari drone Amerika saat 2000. Jadi 2024 Amerika melakukan pengintaian terhadap Iran. Singkat banget ini. 2024 melakukan pengintaian dengan pesawat, dengan drone penelitian. Lalu karena satu hal terjadi, drone itu jatuh utuh. Akhirnya dikuasai oleh militer Iran dan dikopi. Karena drone itu isinya elektronik yang bisa dikopi kayak HP. Dan akhirnya Iran bisa menciptakan drone-drone setara mereka tapi jauh lebih murah. Lalu karena diserang,
mustahil menyerang Amerika. Yang bisa diserang Israel dengan rudalnya. Tapi Amerika itu memiliki pangkalan-pangkalan militer yang mampu memperkuat posisinya di wilayah Teluk. Di wilayah Teluk itu banyak pangkalan militer Amerika Serikat. Dan karena itu untuk melemahkan, paling tidak ya mengurangi kekuatan, terutama radar, logistik, diserang oleh Iran. Dan otomatis karena berada di wilayah negara-negara Arab itu, ya diserang lah. Pangkalannya ada di Arab, ada di negara-negara Arab. Andai pangkalannya di Amerika ya nggak diserang. Karena kejauhan, butuh rudal sekian ribu kilometer. Dan tentu jauh lebih mahal. Karena diserang, negara-negara Arab teriak. Mengusulkan satu resolusi. Diserang, Iran melakukan perlawanan asimetris. Jadi perlawanan tidak seimbang, bahasa ininya. Perlawanan Iran terhadap Amerika itu asimetris, nggak seimbang, maka Iran melakukan segala cara untuk melawan. Dan kita juga pernah melakukan. Saat dijajah Belanda, orang Belanda pakai pistol, kita pakai bambu. Asimetris. Orang Belanda pakai tank, kita gerilya. Jadi nggak sepadan, nggak berantem adu kebo gitu, enggak. Itu namanya asimetris. Diserang semua pangkalan dan radar logistik Amerika. Negara kemudian ditutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu memang ada wilayah Oman, ada wilayah Iran. Tapi 60% itu masuk wilayah Iran. Dan kebetulan yang bisa dilalui itu lebih banyak wilayah Iran. Ditutuplah. Kalau kapal tanker itu masuk wilayah Oman, dangkal kan, bakal nyampe. Ditutup, lalu goncang dunia. Diusulkanlah resolusi oleh negara-negara Teluk, diinisiasi oleh Bahrain, negara Arab, Qatar, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab. Hanya 2 yang menolak. Dengar-dengar Prancis, Cina dan Rusia. Kalau tidak ada Cina dan Rusia, entah apa jadinya. Iran dipaksa membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Mereka lupa, Qatar, Bahrain, negara-negara Teluk itu lupa kalau Iran diserang, dan itu cara Iran untuk memobilisasi apa yang dia punya untuk melemahkan musuh. Dia nggak punya senjata jauh-jauh, jet tempurnya terbatas, drone-nya drone murah pakai mesin 2 tak. Cuma banyak, jadi radar pencegah atau sistem pencegah itu loading gitu. Karena banyak, Iran sekaligus tahu taktik. Hidup di gurun itu nggak semua yang kuat menang. Anjing itu mengandalkan anjing satpar, anjing pasir, padang pasir, itu mengandalkan banyak. Bahkan singa ketemu mereka aja takut. Hena kalau ketemu mereka takut. Mengandalkan banyak. Ya mungkin kecerdikan Iran. Kita lupa ini kalau Iran diserang, dan PBB umumnya
termasuk sekjen itu berpihak kepada Amerika. Yang oleh Iran kalau ini sah berarti PBB mengesahkan agresi. Karena presidennya jadi aneh. Berarti negara orang yang kuat boleh nyerang kapanpun negara yang lemah. Kan luar biasa kalau itu sah. Berarti penyerangan terhadap Iran sah. Kalau sah, maka penyerangan terhadap Ukraina, Rusia sah. Kalau sah, Cina akan bisa melakukan penyerangan terhadap Taiwan. Sah. Kita mungkin bentrok dengan Cina di Natuna, diserang kita, sah. Kan presiden ini. Itulah ketidakadilan dalam tatanan politik global. Nah, sedikit menyinggung ini tentang Iran. Semalam ada pengajian Nahdlatul Ulama, saya kepikiran juga. Nahdlatul Ulama itu satu organisasi meskipun berdirinya jauh setelah Muhammadiyah, tapi masanya luar biasa. Kiai Hashim Mujadi pernah bercerita bahwa Gus Dur diundang oleh kerajaan Arab Saudi, kalau nggak salah Raja Abdullah bin Fahd. Ditanya berapa jumlah massa organisasi NU. Gus Dur mau ceplok aja, nggak dihitung masanya, cuma ngitung kira-kira 50 juta. Raja Arab Saudi kaget. Penduduk Arab Saudi totalnya termasuk non-muslim 30 juta. Ini organisasi menguasai 50 juta. Padahal Gus Dur juga asal ceplok. Mungkin juga kita lebih atau juga mungkin kurang. Nah, ini organisasi yang kalau di Iran dulu ketika Daulah Syafawi, jadi Iran itu setelah dikuasai oleh kaum muslimin, masuk ke Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Setelah Utsmaniyah runtuh, lahir kerajaan-kerajaan kecil atau daulah-daulah kecil. Dan ada satu tarekat, yaitu namanya tarekat Syafawiyah, yang didirikan atau pendirinya Syekh Syafiyuddin Al-Ardabili. Syekh Syafiyuddin bin Ishaq Al-Ardabili. Kuat tarekat, organisasi, ya kayak kita di sini NU. Lalu di dalam organisasi itu anggotanya masuk militer, masuk tokoh politik. Kita kan juga kan NU. Karena lalu kuat, ketika Syekh Syafiyuddin wafat, penggantinya yang kebetulan memiliki ambisi kekuasaan mengarahkan tarekat itu menjadi tarekat kekuasaan yang akhirnya mendirikan Daulah Syafawiyah. Dan Daulah Syafawiyah ini tiga di antara daulah yang didirikan kaum muslim yang ekspansif, artinya memperluas kekuasaan. Namanya Daulah Syafawiyah. Pusatnya di Iran, lalu dikuasai Iran, Azerbaijan, Turki, Turkmenistan, Pakistan, sampai Georgia. Jadi wilayah kekuasaan Rusia sekarang yang udah merdeka itu bagian dari Daulah Syafawiyah. Karena kuatnya, awalnya dari tarekat. Saya nggak kebayang kalau seandainya para ulama NU itu untuk mengarahkan itu. Alhamdulillah NU tidak diarahkan untuk itu. NU berkali-kali memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Saya memang pernah nanya,
Yang perang kebanyakan ulama. Saya bertanya dalam hati. Yang melawan Belanda kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama. Perlawanan terhadap Belanda pertama kali di Batavia dilakukan oleh para ahli thariqat di Banten. Dilakukan perlawanan ulama terhadap Batavia. Perang geger Cilegon. Dan Belanda kewalahan. Belanda itu memang licik. Kebetulan sudah diangkat mufti Batavia, lalu dimintalah fatwanya. Meskipun fatwa ini nyeleneh, tapi buat Belanda dimanfaatkan. Fatwanya apa? Mufti Belanda mengatakan bahwa peperangan di Cilegon itu bugot, pemberontakan. Oleh karena itu, Belanda sebagai pemerintah yang sah menurut mufti yang diangkat oleh Belanda, muftinya diangkat oleh Belanda, maka sah untuk menghabisi mereka. Akhirnya mereka dihabisi. Mending dalam perang, diculik. Para ulama diambil dari, tidak dalam posisi perang. Kalau perang, yakin. Kesalahannya bukan kesalahan ini. Bugot benar kalau kacamata pemerintah. Dan kebetulan Mufti Batavia bukan orang Nusantara. Jadi kacamatanya pakai kacamata hitam. Beda kalau seandainya muftinya orang Nusantara. Wong orang pemilik negeri kok dianggap bugot. Pemilik wilayah mustahil dianggap bugot. Kayak semacam kita sekarang di Iran, di Palestina. Palestina itu dianggap orang-orang Gaza, orang-orang Palestina oleh Israel dianggap sebagai teroris. Mereka pemilik wilayah. Loh kok dianggap teroris? Mereka menolak dijajah, melawan, kok dianggap teroris? Kan ini kalau kita mengesahkan, mengiyakan, berarti kita juga dulu salah melawan Belanda. Kan jadi nanti bentrok, kontradiktif dengan sejarah kita. Kita tetap harus menolak bahwa Israel itu menjajah. Jangan malah masuk BOP bergabung. Itu sebabnya kita tidak dianggap sebagai sahabat Iran. Kapal kita masih tertahan, Pertamina. Jadi kalau kita itu kontradiktif. Kita punya undang-undang anti penjajahan, anti kolonialisme. Penting untuk berdiri di situ. Jadi Islam mengajarkan, tidak mengajarkan perang ofensif, defensif kita. Kalau diserang, apa boleh buat? Namanya membela diri. Hak membela diri itu umum, lumrah. Masuk akal. Nah, sebagian kita ada orang-orang yang lucu. Iran dianggap sebagai, padahal muslim juga. Muslim, dan kita kenal sebagai orang-orang yang ulama. Kita tidak melihat Syiah dan Sunni, harusnya. Selama mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, sholat, zakat, puasa, haji, ke Mekah, udah titik habis. Itu Islam. Gak perlu harus membela. Buktinya Iran membela Gaza. Yang mati-matian terang-terangan membela Gaza, itu Iran. Ketika tawanan pilot jatuh, ditawan itu.
Pemerintah Iran meminta ganti tawanan. Tawanannya ganti pilot dengan 10.000 kaum muslimin yang ditawan oleh Israel. Karena yang ditahan oleh Israel bukan tentara, kebanyakan rakyat. Nah, ini penting. Itu sekedar menarik kondisi terhadap kita. Jadi apapun caranya, termasuk kita protes kita terhadap Rusia, terhadap Ukraina, penyerangan terhadap Ukraina. Jadi Ukraina itu bagian dari wilayah Pakta Warsawa tadinya, bagian dari Rusia, ikut aliansi Rusia. Cuma kemudian pengen lepas dari ikatan Rusia, masuk NATO. Wah, langsunglah. Karena Ukraina itu masuk wilayah terbuka di depan pintu Rusia. Kalau ini dikuasai oleh NATO, berarti NATO bisa langsung masuk oleh jalur Ukraina. Maka Rusia juga tutup habis. Bom, serang. Ya kita juga protes karena hak afiliasi itu adalah hak bebas. Kita pernah keluar dari PBB saat Soekarno. Dan itu hak. Lalu kita masuk lagi. Jadi kita punya hak untuk A dan B. Tapi pertimbangannya harus benar-benar sesuai undang-undang anti penjajahan. Dan tidak terlibat dengan penjajah. Berunding boleh dengan penjajah, tapi satu organisasi dengan penjajah, aneh. Menolong satu organisasi dengan penjajah. Nah itu, kali lagi, maka apapun yang terjadi, siapapun, kita dalam ajaran Islam, bahwa penyerangan harus tetap kita tolak. Baik penyerangan oleh pribadi, individu, masyarakat, terhadap orang yang tidak bersalah, negara terhadap negara lainnya, tetap harus kita tolak. Dan orang yang diserang, baik individu, masyarakat, kelompok, negara, harus membela diri, punya hak membela diri. Masa kita diem? Orang yang membela diri, mati, syahid. Nah, nanti kalau ada aliansi ini, sekarang udah mulai. Yang saya khawatirkan, nanti terjadi perang saudara antara sesama muslim. Karena sekarang negara-negara yang tadinya mengusulkan resolusi kepada Dewan PBB itu, mulai uji coba melintas udara Iran. Kalau ini terjadi, Amerika cabut, hanya mensuplai senjatanya, jualan senjata. Yang terlibat perang Iran dan negara-negara terlalu. Ini yang nantinya susah dihentikan. Dalilnya sama. Jadi nanti dalilnya sama, dalil perangnya itu. Padahal awalnya harus kita tahu bahwa yang diserang Iran. Itu tanpa generasi berikutnya taunya itu perang. Tidak tahu ada penyerangan apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.